Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di konten ngaji. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bertafakur, kita akan sama-sama berpikir mengenai apa yang kita miliki, apa kemampuan kita sebenarnya. Gitu ya. Banyak orang-orang yang merasa dirinya paham di bidang ilmu agama lalu dengan semena-mena mengucilkan orang yang bermaksiat. Lalu dengan seenaknya merendahkan orang yang bermaksiat, ya. Ada juga orang-orang yang paham ilmu alat, orang-orang yang paham akidah, orang-orang yang paham hadis, mentang-mentang dia pintar, merendahkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Gitu. Ada juga orang yang membaca banyak kitab, pesantrennya lama, lalu dia merendahkan kepada orang yang baru saja masuk pesantren. Itu nah. Di sini poinnya adalah adanya orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi merendahkan orang-orang yang kemampuannya lebih rendah. Nah, lalu letak kemampuan itu di mana? Sekarang kita melihat banyak orang-orang yang paham hadis, orang-orang yang paham fikih, orang-orang yang paham ilmu ruhani, orang-orang yang paham ilmu tasawuf. Pertanyaannya, kemampuannya di mana? Apa yang harus dibanggakan dari orang-orang yang memiliki kepahaman tadi? Kita paham misalkan ya. Nah, lalu yang kita banggakan dari kefahaman kita itu apa? Coba. Kita paham pun karena kitab. Kita paham pun karena difahamkan. Kita tahu 1 kali 1 sama dengan 1 karena adanya guru yang memberitahu kepada kita. Kita tahu bahwasanya Indonesia itu letaknya di Asia Tenggara karena adanya peta dunia. Bahkan kita tahu informasi-informasi di Timur Tengah, kita tahu informasi di luar negeri, kita tahu informasi di Amerika. Itu dari siapa? Dari internet. Nah, lalu orang-orang yang memiliki pengetahuan ini, semua sumber pengetahuannya adalah dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Lalu jika begitu, apa yang harus dibanggakan? Saat seorang yang paham kitab, saat seorang yang paham hadis, dia paham hadis dari kitab yang bikin dia paham. Saat seorang yang belajar tasawuf, dia bisa paham tasawuf karena kitab yang dia baca. Lalu sebenarnya kemampuan dan kecerdasan manusia itu di mana? Jika semuanya berasal dari luar, jika semuanya berasal dari proses mencari, jika semuanya berasal dari proses yang mana proses tersebut dia mengumpulkan informasi dari luar, bukan dari pikirannya sendiri, lalu yang dibanggakan itu apa sebenarnya gitu. Oleh karena itu, saya dulu sempat berpikiran, saya dulu sempat merasakan bahwasanya ada kebanggaan tersendiri menjadi orang yang paham, orang yang cerdas. Lalu setelah guru saya memberitahu, cerdasnya di mana? Jika kecerdasan antum, katanya, jika kecerdasan antum berasal dari kitab, itu artinya orang lain yang bodoh bukan berarti dia bodoh, tapi dia tidak punya kitab. Ya, jika kepintaran kita berasal dari hadis, berasal dari misalkan nih kita ambil satu contoh ya. Jika kepahaman ilmu hikmah kita berasal dari kitab Manba Usul Hikmah, itu artinya orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang bodoh bukan mereka tidak paham, tapi mereka nggak punya kitab. Seperti halnya saat orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang gagah itu adalah orang-orang yang berpangkat. Orang-orang yang lemah ini bukan mereka tidak gagah dan tidak berwibawa, tapi mereka tidak punya pangkat. Itu pemahaman yang diajarkan guru saya. Saat kita merasa pintar dengan ilmu yang kita miliki, lalu merendahkan orang yang memang ilmunya tidak sebaik kita, ini adalah salah satu bentuk kecelakaan. Karena apa ya? Orang-orang yang seperti ini sejatinya mereka bukan merasa paham, tapi mereka sedang bunuh diri, mereka sedang celaka dengan ilmu yang mereka miliki sendiri. Mereka sedang menyombongkan diri dengan ilmu yang mereka miliki. Guru saya berkata tadi ya, seperti yang saya katakan. Saat kita paham mengenai ilmu hikmah dari kitab A, itu artinya misalkan kita paham ilmu hikmah dari Manba Usul, dari Syamsul Ma'arif, ya. Itu artinya orang-orang yang tidak paham ilmu hikmah bukan berarti mereka bodoh, tapi mereka tidak punya kitab. Ya, seperti halnya saya punya ilmu hikmah banyak dari berbagai daerah, dari berbagai macam penjuru dunia, ada kitab-kitab tersebut. Nah, lalu saya merendahkan orang-orang yang tidak punya kitab. Nah, sebenarnya mereka ini bukan bodoh, mereka ini bukan tolol, tapi mereka tidak punya relasi dan tidak punya kitab. Karena jika mereka punya relasi dan punya kitab sama seperti saya, mereka mungkin bisa lebih pintar, bisa lebih paham dari saya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang saat ini merasa memang gelarnya S1, gelarnya S2, gelarnya PhD, gelarnya doktor, profesor,
merasa pintar lalu merendahkan orang-orang yang ijazahnya SD, orang-orang yang ijazahnya SMA, sebenarnya yang sedang Anda rendahkan itu bukan orang bodoh, tapi mereka yang memang tidak kuliah. Kalau mereka memiliki kemampuan ekonomi, kemampuan belajar yang sama dengan Anda, mungkin Anda yang lebih bodoh daripada mereka, ya. Saya punya satu kitab, lalu saya merendahkan kepada orang yang tidak punya kitab. Saya menganggap si A ini bodoh karena dia tidak punya kitab dan tidak paham. Kalau saja kitab yang saya miliki, saya berikan kepada dia, mungkin dia bisa lebih paham dan lebih pintar dari saya. Oleh karena itu, terutama bagi orang-orang yang memang memiliki pemahaman, memiliki kepahaman, memiliki pengetahuan di dalam ilmu, ya, jangan pernah sekali-kali merendahkan orang yang belum paham. Karena bisa jadi mereka belum paham bukan karena mereka bodoh, tapi memang karena tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pemahaman. Orang-orang yang pesantren, orang-orang yang soleh, mereka bukan hakikatnya soleh, bukan hakikat mereka soleh baik, bukan. Orang-orang yang saat ini ahli ibadah karena mereka belajar ke pesantren. Dan orang-orang yang mabuk, orang-orang yang membunuh itu karena mereka tidak pesantren. Ya, jadi kita jangan beranggapan ini orang soleh, ini orang maksiat. Enggak, bukan. Ini orang yang punya duit untuk pesantren, ini orang yang tidak punya duit untuk pesantren. Kenapa dia soleh? Karena pesantren. Kenapa dia tidak soleh? Karena tidak pesantren. Bayangkan kalau posisinya ditukar. Orang yang ahli maksiat ini masuk pesantren, orang yang masuk pesantren ini kembali lagi dan dia tidak lagi belajar di pesantren. Mungkin posisinya akan berbalik. Si ahli pesantren tadi, orang yang paham agama tadi, mungkin sekarang bisa menjadi ahli maksiat. Dan ahli maksiat yang awalnya tidak pesantren, mungkin sekarang dia menjadi ahli amal dan ahli ibadah karena dia masuk pesantren. Gitu. Oleh karena itu, saat kita menemukan orang-orang yang tidak sepintar, sekaya kita, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan sebanyak kita, bukan berarti mereka bodoh, tapi memang mereka tidak punya kitab. Seperti halnya si A ini tidak sesoleh saya. Ya mungkin karena dia lahir di lingkungan orang yang tidak religius. Saya bisa seperti ini karena lingkungan saya religius. Dan orang lain yang tidak seperti saya bukan karena dia ahli maksiat, tapi karena lingkungan dia tidak religius. Gitu. Nah, dengan berpikir seperti itu, kita akan semakin mudah untuk menghargai orang-orang yang memang secara dohiriyah, secara pandangan lahiriahnya mereka ahli maksiat, mereka bodoh, mereka tolol. Bahkan mereka lemah, mereka miskin. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka tidak seperti kita? Ya karena memang mereka tidak memiliki amunisi yang sama seperti kita. Kita sekarang bisa soleh karena punya uang, karena bisa masuk pesantren, karena bisa bayar guru ngaji. Orang-orang ini nggak bisa. Kalaupun ada yang punya uang, mereka tidak punya niat untuk masuk pesantren. Bukan berarti mereka bodoh gitu loh. Ya. Karena kalau memang Allah menggerakkan hati mereka, Allah menggerakkan ekonomi mereka untuk masuk pesantren, bisa saja orang yang kita rendahkan ini lebih soleh dari kita. Atau mungkin dia bisa jadi wali, meninggalkan kita makomnya, jauh di atas kita makomnya. Makanya jangan pernah merendahkan orang-orang yang detik ini belum baik, orang-orang yang saat ini masih senang maksiat, orang-orang yang saat ini belum jadi apa-apa, jangan pernah merendahkan. Karena jika Allah balikan posisi mereka menjadi seperti kita, itu akan sangat mudah dan mungkin mereka akan jauh melangkahi kita. Ya. Semoga video ini bermanfaat. Mari sama-sama kita menghargai orang-orang yang memang tidak memiliki pengetahuan sebanyak kita, tidak memiliki taraf ekonomi yang sebaik kita, tidak memiliki guru-guru sebaik guru-guru kita. Kita doakan mereka, semoga mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.